Di video ini, pertanyaannya cukup menarik sebenarnya kemarin itu. Dan gimana sih caranya masuk ke circle orang kaya? Saya berasal dari lingkungan yang biasa-biasa saja. Saya jadi mikir, apa ya yang kemarin saya lakukan ya? So, saya pengen cerita di video ini gimana saya bisa sampai hari ini. Well, kalau Anda perhatikan, partner saya di Tribelio, David, itu adalah investor dari Grab, investor dari Loket.com, Bright Story, Activate, dan macam-macam, dan gede banget. Dari keluarga Lipo. So huge. Kemudian saya punya Idea Cloud hari ini. Bulan depan kita akan ada conference. Idea Cloud dibentuk oleh 4 orang. Saya, Pak Robi atau Coach Robi yang beberapa kali muncul di YouTube saya, Coach Robi. Kemudian ada Pak Hermanto Tanoko. Anda tahu, semua menyebutnya dengan Crazy Rich Surabaya, yang punya Cat Avian, yang punya air minum Cleo, dan kayak puluhan other business. Punya tower gede-gede banyak banget, dan sama anaknya Belinda. How? Kenapa sih bisa jadi partneran, bahkan sampai partneran dengan mereka? Nah, ini kayak semacam behind the story, yang behind the scene ya sebenarnya ya. Yang banyak orang yang pengen tahu sih, karena buat saya natural banget sih hal-hal seperti ini. One thing adalah, banyak yang nanya, Dan, kalau mau kenalan sama orang kaya gimana caranya? Well, orang kaya tidak tiba-tiba kenalan dengan Anda random kayak begitu. It's not something yang kayak tiba-tiba Anda datang, kemudian Anda ngajak partneran, dan kayak begitu. Nggak bisa kayak begitu. Oke, so, let me tell you behind the scene-nya ya. Saya jadi rada-rada gimana gitu ketika sharing seperti ini, karena ini natural aja buat saya. Well, gini, di Tribelio, saya selalu berpikir bahwa I'm not the best, guys. Saya punya kelebihan, tapi saya juga punya weakness. Oke, jadi saya mencari coach. Dan interestingly adalah ketika saya mencari seorang coach, makanya ada quote ya yang mengatakan bahwa kalau Anda siap, maka guru Anda akan datang. Gitu kan, mentor Anda akan datang. Kalau Anda belum siap, ya maybe guru Anda belum akan menunjukkan dirinya. Jadi saya mencari mentor atau coach. Anda tahu di Bonel, saya dibantu oleh Coach Tommy, ya, yang ngebantu Bonel sampai akhirnya bisa dapat investment. Itu di tahun lalu. Kita di-coach sama Coach Tommy hampir 2 tahun kayaknya di Bonel. Maybe banyak orang yang berpikir bahwa, ya, coach lagi, ini lagi, itu cuma jualan coaching doang. Well, maybe Anda berpikir kayak gitu. Makanya Anda nggak punya network yang luar biasa. Tapi, karena saya di-coach oleh dia, Bonel saya akhirnya mendapatkan investment. Nah, kemudian ketika Tribelio, saya mencari siapa ya coach, tapi yang di seputar digital, produknya digital dan sebagainya. Akhirnya ketemu dengan David. Ketika ketemu dengan David, saya nggak minta untuk langsung, yuk join yuk, jadi partner saya yuk. Kita kerjain Tribelio. Enggak, men. Siapa yang, kalau saya di posisi dia, lu siapa? Gitu kan. Ketemu banyak orang juga pitching begitu. Karena David juga investor yang quite big ya. Portfolionya gede banget. Jadi kalau ngelihat orang cuma datang begitu aja terus kayak begitu, it's kayak apaan sih lo gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah karena David adalah seorang coach, maka saya engage dengan dia sebagai coach. Saya bertanya gimana caranya di coach sama dia. Oke. Berapa bayarnya? Puluhan juta, men. Oke. Dia bilang, rate saya segini, ketemu sekali segini, sejam segini dan sebagainya. Standar, rate card standar. Dan ketika ketemu pertama kali, dia melihat, oke, Tribelio kayaknya cukup lumayan. Kita ketemu kenalan Tribelio itu apa, dan apakah dia bisa bantu. Karena sometimes a good coach tidak selalu menerima klien. Kayak saya gitu, misalkan ada yang datang ke saya, Dan, ajarin dong digital marketing untuk company saya tidak langsung menerima begitu aja. Oke, rate-nya segini, enggak. Tapi saya pengen ketemu dulu. Bisa nggak saya bantu dia? Kalau saya nggak bisa, industrinya totally different, atau memang beda banget gitu, saya tolak, nggak bisa. Nah, itu yang dilakukan oleh David. Jadi David cuma bilang kayak, oh Dan, lu mesti bikinnya kayak begini, lu mesti kayak gini. Terus dia punya ide apa begitu kan. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini dalam waktu sekian, dikasih waktu-waktu itu, maybe aku bisa pakai servismu. Jadi kebetulan kan target market Tribelio salah satunya adalah orang yang mengedukasi market lewat Instagram atau social media. Nah, as a coach, David juga mengajarkan orang seperti itu. Jadi ketika dia minta fitur kayak gini, baru dia pakai, oke, kita langsung siapin semuanya di tim.
Kita langsung maju ke dia dalam waktu, kira-kira waktu itu cuma sebulan. Ini loh presentasinya, apa yang akan kita lakukan semuanya. Oke, begitu maju ke dia, dia bilang kayak, wah ini cepet juga ya, cara kerjamu cepet juga ya. Bisa kayak begini, timnya semuanya kayak begini, tektokan sama timnya dia cepet banget. And dia akhirnya menawarkan, kalau misalkan dia bergabung dengan kita, bisa bawa value apa ke depannya. Wah, habis itu jadi lanjutan ceritanya dari situ. Tapi ingat, di awal saya nggak minta dia kayak, join aja ke tempatku, keren kok, gini kok, enggak. Tapi saya sebagai klien duluan. Oke, ini satu case, teman-teman. Dan akhirnya saya bareng dia. Setelah bareng dia, sekarang ditawar, diarahkan ke sana kemari, dan sebagainya. Jadi, arahnya jadi lebih solid. Karena dia juga udah invest di, company kayak Grab dan sebagainya yang udah gede banget. So, knowledge-nya, network-nya, amazing. Nah, yang kedua dengan Pak Hermanto Tanoko. Anda tahu sendiri, beliau adalah orang yang luar biasa banget. Nah, gimana caranya kok saya bisa partneran dengan Pak Hermanto Tanoko? Idea Cloud adalah saya berempat. Yang tadi saya sebutkan. Ada saya, ada Coach Robbie, ada Pak Hermanto, dan ada Belinda anaknya. Nah, kenapa kita berempat bisa sampai bikin company bareng, dan kemudian jalan seperti ini? Awalnya gimana? Nggak lama kok, setahun. Kurang lebih setahunan. Diawali dengan Idea Cloud tahun lalu. Idea Cloud tahun lalu adalah sebuah conference offline di Surabaya. Dihadiri orang, I think 6 ribuan something gitu. 6 ribuan dalam konteks sekarang dihitung count per hari ya, jadi 6 ribuan gitu. Dan saya salah satu speaker di situ. Saya diajak ngisi acara, saya ngisi acara di situ, dan kemudian saya diajak oleh Coach Tom. Kalau Anda pernah tahu, Coach Tom ngajak saya, dan kalau pas di Surabaya, ini loh, ketemuan sama Pak Hermanto. Saya bahkan nggak tahu Pak Hermanto itu siapa, teman-teman. Saya rada-rada tidak mengikuti orang-orang yang famous di Indonesia. Dia bilang, ini yang punya acara nih, gitu. Saya kebetulan baru landing dari Bali, kalau nggak salah, di Surabaya, menuju ke Malang. Jadi, ketika ditawarin kayak begitu, ya, let's do it. Yuk, ketemuan. Ketemuan ngobrol, Coach Tom lagi ada kelas. Oh iya, saya juga waktu itu lagi ngebantuin Coach Tom di sesi kelasnya dia. Jadi, saya mengisi kurang lebih sejam di tempat dia. Tapi, saya diajak habis itu ketemuan dengan Pak Hermanto. Ngobrol sebentar sama Pak Hermanto. Kemudian Coach Tom harus balik lagi ke kelas untuk lanjutin ngajar. Dan yang saya lakukan adalah, saya nanya ke Pak Hermanto, Pak Hermanto, masih punya waktu nggak sih? Saya pengen ngobrol. Dia bilang, oh, oke, ya sampai jam berapa waktu? Jam 5 kayaknya saya bisa deh, gitu. Ya udah, saya ngobrol. Saya cuma cerita background saya dan sebagainya, ini itu, nggak ada agenda apapun. No agenda. Yang penting adalah dia tahu background saya seperti apa. Kemudian saya pulang, kemudian beberapa hari berikutnya, saya ngecek waktu itu, Pak Hermanto itu punya apa aja sih, bisnisnya apa aja sih, apa yang bisa di-align-kan, dan sebagainya. That's it, saya pengen tahu background-nya juga. Dan I think beberapa hari kemudian, sekitar saya lupa ya, nggak sampai seminggu deh. Saya ngisi di acara Idea Cloud. Di Idea Cloud, ya, karena udah pernah ngobrol kayak begitu, jadi quite close ya. Yang teman-teman yang lain kan maybe nggak terlalu itu, karena nggak pernah ini. Saya nggak pernah datang, nggak pernah ini kan. Saya baru kayak kemarinnya aja datang gitu kan. Jadi quite close. Jadi di acara Idea Cloud, saya duduk sebelah dia gitu, terus ngobrol. Kemudian di hari ke malamnya sih. Ya, malamnya I think. Malamnya saya diajak makan malam bareng-bareng, ada Christina Lee, ada Tommy Wong, ada siapa lagi saya lupa waktu itu. Tapi intinya adalah kita makan malam. Padahal waktu itu saya udah mau pulang tuh, tapi karena dan makan malam, ya let's do it gitu, makan malam. Saya ada acara keluarga by the way. Ada acara keluarga. Saya bilang orang tua saya, "Mam, saya diajakin makan malam nih, Mam. Aku pengen datang nih makan malam ini nih gitu. Acara keluarga udah sering soalnya." Saya bilang gitu. So, akhirnya saya batalin acara keluarga. Orang tua saya ke Surabaya ada acara keluarga. Kayak ulang tahun gitu kan dari nenek saya, rame-rame keluarga besar. Tapi yang saya lakukan adalah no, this is priority. This is the choice. Saya memilih untuk networking instead of ini. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya lakukan, salah satunya. Ya, orang tua saya sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan kalau lu masih ada urusan, ya nanti abis acara kita jemput dan kita pulang ke Malang. Acara ya udah ngobrol aja, makan malam rame-rame dan sebagainya. It's okay. Nah, habis dari situ kita sering keep in touch kayak ngobrol-ngobrol aja. Kadang-kadang saya minta nasihat, investment tuh kayak gimana sih, kemudian bikin PT itu kayak gimana sih. Ya bukan nggak bisa bikin PT, tapi kalau bikin PT-nya banyak kayak dia, ada strateginya teman-teman, alokasi dananya dan sebagainya. Saya ngobrol sama beliau gitu. And then suatu hari ada kebutuhan dari tempat Pak Hermanto untuk digital marketing. Oke, akhirnya saya menawarkan diri. Saya bilang kayak, saya bantuin deh. Waktu itu masih kayak gimana gitu ya. Tapi abis itu saya bilang, saya bantuin gak usah bayar. Gak usah bayar pokoknya. Oke. Akhirnya saya bantuin. Consulting.
Kemudian Pak Hermanto juga memberikan satu company-nya dia yang lain juga untuk consulting juga. Totally free. I give it for free waktu itu. Dia ikutan di dalam WA grupnya. Jadi saya nge-briefing tim itu seperti apa. Dia tahu semua. How I spend iklan, budget iklan semuanya. Dia tahu semuanya. Jadi saya bukan orang yang boros banget kalau budget iklan. Kalau nggak perform nggak digenjot. Tapi kalau perform ya digenjot. Jadi intinya adalah dia tahu cara kerja saya. But then setelah itu dia punya ide untuk mengembangkan Idea Cloud-nya lagi, conference-nya lagi. Problemnya adalah nggak ada orang yang in charge. Yang secara profesional satu in charge. Nggak ada, karena memang Idea Cloud kan conference selesai gitu ya. Jadi habis itu masih kayak diambilin tim dari sana, diambilin tim dari sini. Jadi belum solid banget gitu. Sampai suatu hari, tapi karena saya deket ya, jadi saya quite close ya. Jadi ngobrol-ngobrolnya udah kayak hari ini begitu, ngobrolnya juga udah santai sih, kayak ada Galaxy Z Fold 3 keluar gitu. Saya message dia, ini Pak, bagus, dia pengguna soalnya. Jadi saya udah ngobrolnya udah kayak sedekat itu gitu. Dan ketika teman baik saya, Coach Robby itu punya ide untuk bikin incubator, gimana sih caranya ngajarin UKM, ngembangin. UKM itu problemnya apa? Tahu bikin produk, tapi nggak tahu bisnis. Selesai. Itu problemnya di situ. Nah, Pak Robby itu punya teman-teman investor banyak juga. Yang mau invest di Indonesia di UKM. Disuruh mencari siapa kliennya dia, yang di-coach dia, yang siap untuk didanai. Miliaran. Angkanya tuh miliaran, ratusan miliar, teman-teman. Duitnya tuh segitu. Siap. Nah, karena kliennya ini, meskipun semuanya di-invest, duitnya tuh masih lebih banyak. Jadi dia bilang ke saya waktu itu, kayak, Dan, let's build an incubator, kita ajarin orang bisnis, seperti saya ngajarin klien-klien saya semuanya, supaya ini siap untuk diinvest. Nah, ketika ngobrol kayak begitu, saya ketemu di sini, saya ketemu di sana. Saya mikir, yang di sana, Pak Hermanto dengan Idea Cloud-nya pengen mencetak 1 juta pengusaha. Tapi nggak ada yang running. Orangnya nggak ada semua. Yang di sini siap running, tapi butuh network, butuh payung, butuh semuanya. Gitu. Kenapa nggak saya kenalin ya? Habis itu saya kenalin nih, this is guys. Saya kenal baik dengan mereka, dengan Coach Robby karena lama kerjasama, juga bantuin saya dan sebagainya. Saya juga di-coach oleh dia. Kemudian dari sisinya Pak Hermanto, karena saya pernah bantuin dia. Ya, habis itu saya kenalin network. Ketemuin aja, bertiga begitu. Idenya di brainstorming semuanya lah. Singkat kata, dalam waktu sebulan, negosiasi kayak begini, bentuk company-nya seperti apa, tujuannya kayak apa, semua clear. Oke, set. Kita bikin company bareng. Nah, bulan depan kita punya yang namanya Idea Cloud Conference. Akhirnya jadi juga gitu kan. Intinya adalah video ini pengen menjelaskan pada Anda, bukan orang kaya itu kayak kita mencari orang kaya untuk kenalan supaya dia mau ngurusin kita, mau mentoring kita. Nggak mau mereka. Anda punya skill apa yang bisa contribute ke mereka. That is the kesimpulan, conclusion-nya seperti itu. Kalau Anda nggak punya skill, cari skill-nya dulu. Tidak perlu orang kaya untuk Anda bisa akuisisi sebuah skill. Kita butuh kok, di tempat kita butuh kok. Facebook Ads, yang jagoan misalkan, yang jagoan Facebook Ads. If you have the skill, Anda bisa join ke tempat kita, misalnya. Anda jago desain misalkan, Anda bisa join gitu. Nggak ada masalah, nggak harus jadi partner yang gimana-gimana. Untuk mulai, apalagi. Yes, saya sudah mulai bisnis dari 20 tahun yang lalu kan. Kalau Anda belum punya semuanya, start with the skill. Kira-kira orang kaya itu butuh skill apa? Banyak, men, apalagi di dunia digital kayak begini. Kalau Anda bisa kayak saya nih, misalkan Anda bisa list building. Anda belajar di listbuildingmastery.id misalnya. Berapa banyak orang di luar sana, perusahaan di luar sana, yang butuh prospek. Dan Anda bisa menerapkan skill itu di tempat mereka. Anda tinggal bilang bahwa saya bisa bantuin kok for free. Remember, orang kaya itu tidak dibantuin begitu aja, terus dia, ya sudah, selesai. Berarti orang kayanya nggak benar gitu. Tapi kalau orang yang benar, mereka akan ingat kok jasa Anda. Remember, Anda nabung nabung relationship sebenarnya. Jadi ketika Anda berhasil melakukan sesuatu ke mereka, membantu mereka, maka yang mereka ingat adalah kalau dia punya satu bisnis divisi lain, bisa simpel banget kayak, suruh aja, dibantuin dia bagus kok. So, what you need to do adalah Anda harus punya skill. Apa skillnya? Hari ini semuanya masuk ke dunia digital. Dan ini juga menekankan banget bahwa ketika Anda memiliki skill digital marketing yang mumpuni, maka Anda nggak akan kekurangan kerjaan. Network itu mudah dibangun, terutama karena semuanya lagi nyari seperti itu. Nah, tapi ingat lagi, sekali lagi, ada acara, ada conference kayak Idea Cloud, datang, join. Nanti ada incubator, join. Why join? Beli relationship. Ingat, saya sama Coach David, saya mau bayar puluhan juta, saya bayar.
puluhan juta itu hitungannya kayak cuma berapa jam ketemu itu hitungannya puluhan juta, guys. Bukan kayak inkubatornya di Idea Cloud yang 3 bulan program gitu. Itu sih enak banget ya. Tapi intinya adalah, kalau Anda ikutan seperti inkubator kayak begini, guys, by the way, ini bukan tentang saya jualan inkubator or something. Tapi kalau Anda ikutan kayak di inkubator kayak begini, terus Anda jadi dekat dengan kita tuh punya network-nya loh. Kita punya duitnya juga loh. Ada teman-teman yang punya, kayak Coach Robby, Pak Hermanto apalagi. Kalau ada bagus, diinvest sama beliau, langsung masuk ke grupnya Tancorp, ya udah gede banget kan. Mau Anda butuh apa sekarang? Tinggal bilang. Gitu. Jadi, I think ikutan conference seperti Idea Cloud, kemudian ikutan incubator adalah cara untuk Anda muncul di dalam radar kita-kita. Nggak bisa Anda tiba-tiba pengen dapat network, tapi nggak pernah ikut ke sana kemari kayaknya, oh itu cuma jualan kelas, cuma jualan apa. Different, guys. Ya, network kita seperti ini. Networknya Pak Hermanto, sekarang Pak Hermanto bikin incubator. Kurang kayak apa coba dia? Kenapa harus bikin kelas? Dia minta ngajar, by the way, teman-teman. Kan saya sampai sungkan ya ketika bikin kurikulum itu, yang ngisi saya, yang ngisi Coach Robby nih, ada materinya, ada frameworknya semua. Bahkan Pak Hermanto bertanya, terus kapan saya ngajar? Saya ngajar bagian mana? Kita sampai, wah Pak Hermanto mau ngisi juga ya? Boleh, kalau mau ngisi juga boleh. Habis itu dia bawa networknya dia. Ada Dato Sri Tahir lah, ada macam-macam, ada banyak. Anda lihat deh di ideacloud.id. Jadi banyak banget list speakernya yang mulai confirm, dan ada yang antri. Karena ide dari Idea Cloud, seperti namanya, Idea Cloud adalah untuk creating the idea. Jadi conference adalah untuk creating the idea. Anda punya bisnis, belum punya bisnis, this is the idea places. Untuk Anda dapetin ide, oh gini toh caranya. Habis itu eksekusinya ada di incubator. Jadi join di incubatornya, eksekusinya. Diajarin bisnis A sampai Z. Ada butuh legal, ada butuh registrasi, ada butuh PT, ada butuh apapun. Kita ada ekosistemnya semuanya untuk ngebantuin Anda bikin perusahaan. Ada butuh investment, di Idea Cloud nanti ada investmentnya juga. Jadi kalau Anda butuh dana, kita lihat bahwa bisnis Anda cukup bagus, kita bisa invest. Pakai jaringan yang macam-macam tadi. Jadi banyak dari Coach Robby, dari saya, dari Pak Hermanto, banyak banget. So, saya nggak mau video ini kepanjangan, tapi kurang lebih itu guys, cara untuk networking dengan orang kaya supaya Anda bisa berhasil gitu ya. Jadi jangan close mindset ya. Benar-benar open your mind. Networking. Ada harga yang harus dibayar memang. But it's okay. Karena kalau enggak, ya siapa yang mau kenal sama Anda juga gitu kan. No one. Sementara kita udah sibuk. Oke? Okay? So hopefully video ini mencerahkan. Join Idea Cloud Conference langsung aja di ideacloud.id. Thank you so much guys. See you next video. Bye-bye.